Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia, dan kita harus selalu sadar bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak terhitung, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia menghitung-hitung kenikmatan Allah, maka tidak akan mungkin bisa. Dan ta'dadun ni'am, meskipun gak akan mungkin bisa menghitung-hitung kenikmatan, mengingat-ingat kenikmatan, menyadarkan diri akan betapa besar kenikmatan dari Allah, itu adalah kunci bahagia ibu-ibu. Ibu-ibu pengen bahagia? Pengen awet muda? Niku sing gue kepikir-pikir ini mesti gambar. Gak apa-apa mbah-mbah, tapi jiwanya penuh hamasah, jiwanya jiwa muda. Semua kita pengen bahagia, meskipun semua kita punya masalah. Nah, resep dari Al-Quran kalau ingin bahagia adalah senantiasa bersyukur, senantiasa menghitung-hitung kenikmatan Allah. Ini penting. Orang gak bahagia itu karena dia gak sadar bahwasanya pada dirinya itu sudah banyak karunia. Onone menggersulo lan gersulo itu disebabkan karena dia selalu melihat orang lain, selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput yang hijau itu punya tetangga kalau didatangi sama hijaunya dengan rumput kita. Karena hidup di dunia itu uang
simbol. Maka kalau kita ingin bahagia, tidak berni'am, hitung, ingat kembali, sadarkan diri ya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, aku duwe anak, kayak tonggoku nikah pirang-pirang tahun dong duwe anak. Alhamdulillah aku rong duwe anak tapi wis duwe bojo. Duwe anak kok duwe bojo iki ya. Ini kejadian dagang. Materinya kita buta tauhid banget. Ya, kita bersyukur tetangga sudah usianya sekian belum punya suami, belum punya istri dan lain sebagainya. Alhamdulillah, meskipun belum punya suami tapi aku sehat. Ya, bisa tetap menjaga kehormatan. Itu tetangga sakit-sakitan. Jadi kalau kita ngitung-ngitung terus nikmat itu, yang ada akan bahagia. Bahagia tidak harus kaya, bahagia tidak harus punya posisi ini, posisi itu, tapi kebahagiaan itu ada di mindset kita, ada di cara kita berpikir, termasuk berpikir tentang betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima, termasuk kenikmatan bisa bermajelis ilmu seperti ini. Masya Allah, semakin ramai Bu ya. Ya, luar biasa. Ini ibu-ibu di Solo ini terasa seperti Nisaul Ansor. Nisaul Ansor, perempuan-perempuan kaum Ansor. Perempuan-perempuan Ansoriyah di Madinah di zaman Rasulullah itu terkenal pemalu. Saking pemalunya, kalau jalan ketemu dengan laki-laki itu nempel tembok. Untuk menghindari laki-laki sampai mepet tembok, nempel tembok. Saking pemalunya. Tapi kalau soal ilmu, kalau soal belajar, kalau soal tolabul ilmi, itu tidak ada malu sama sekali. Maka disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat hadis atau ucapan Rasulullah SAW itu tersabdakan oleh beliau berdasarkan atas pertanyaan dari Nisaul Ansor, perempuan-perempuan dari kaum Ansor. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu di sini ya, meskipun putri Solo gitu ya, tapi bisa seperti dengan putri-putri Ansor yang luar biasa, tetap menjaga kehormatannya, tetap menjaga ifahnya, tetap menjaga rasa malunya. Tetapi ketika sudah thalabul ilmi, ketika sudah berkaitan dengan ilmu, maka tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan bertanya. Baik, ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas awal dari kitab tauhid yang diawali dengan hamdalah, kemudian juga dengan sholawat. Sudah kita bahas the power of hamdalah, sudah kita bahas the power of hamdalah. Dan setelah itu muallif dari kitab tauhid ini mulai membahas, setelah menyebutkan judul dari kitab ini yaitu kitab tauhid,
menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sampun hafal semua ya. Wama, dan tidaklah. Ma di sini bukan ma istifham, ya, bukan huruf untuk bertanya, tetapi ma di sini adalah ma nafyin, yaitu ma untuk meniadakan. Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku telah menciptakan. Aku di sini kembali kepada Allah. Al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, ini kalau kita lihat nunnya di sini harokatnya apa? Kasroh. Ya. Di situ sebenarnya liya'buduni, ya, liya'buduni. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena kalau liya'budun doang, ya, kalau liya'budun doang, liya'buduna, itu nanti bebas beribadah. Yang penting beribadah. Mau beribadah kepada Tuhan-Tuhan batil yang lain, mau menyembah pohon, mau menyembah punden, mau menyembah bubuk, mau menyembah danyang-danyang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ibadah juga. Maka penjelasan tentang ada ya di sini, liya'buduni, itu menjadi penting. Karena ya ini nisbahnya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Ini apa yang disebut pertama kali sebagai sebuah muqaddimah yang tentu kita harus bisa mengambil pelajaran. Ya, pertanyaannya apa yang disebut dengan al-ibadah? Ya, apa yang disebut dengan al-ibadah? Ibnu Taimiyah menjelaskan al-ibadah hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah. Bi'imtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatil rusul. Dengan menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para nabi. Ingat, di sini ada 2 poin utama. Bagaimana ketaatan itu adalah menunaikan perintah Allah, tetapi tidak asal menunaikan. Allah memerintahkan kita kepada sholat, memerintahkan kita untuk sholat, napa mboten? Ya. Apakah kemudian kita sholat bebas, freestyle? Ya. Sholat sakarepe dhewe. Sholat cuma berdiri. Habis itu sudah selesai. Ya. Sholat cuma duduk terdiam. Sing penting eling karo Gusti Allah. Apakah seperti itu? Enggak.
Allah memerintahkan sholat, tetapi cara sholatnya seperti apa, itu kita harus mengikuti para utusan Allah. Maka yang dimaksud dengan ta'atullah kalau menurut Ibnu Taimiyah itu mengandung 2 poin utama tadi. Bagaimana kita mentaati perintah Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para Rasul, bukan sesuai dengan mimpi kita masing-masing. Aku mau bengi bar entuk wangsit, mimpi sholatku ruku'e ping 17 setiap 1 rakaat. Wah, sholat apa wis? Ada lagi yang menjalankan syariat setelah video call sama malaikat Jibril. Nah, itu kan sesuai karepe dewe-dewe, nggak benar. Jadi imtitsalu awamirillah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ala alsinatir rusul, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para rasul. Nah, nanti apa yang dijelaskan oleh para rasul disampaikan oleh para sahabat, sampaikan lagi oleh tabi'in, sampaikan lagi oleh tabi'ut tabi'in, seterusnya seperti itu disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, sampai kepada kita. Ini makna ibadah. Kemudian beliau juga menjelaskan al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu, ibadah niku napa to, Bu? Apakah ibadah itu cuma sholat saja? Apakah ibadah itu cuma zakat saja? Ya, kalau jenengan sumeh, semringah, senyum kepada tetangga yang jutek sama panjenengan, niku ibadah napa mboten? Ibadah tenane. Mungkin melu-melu jutek. Nah, kalau panjenengan damel ke kopi, bapaknya di rumah esok-esok, itu ibadah napa mboten? Ya. Siapa yang pagi ini belum bikinin kopi suaminya? Suaminya udah nggak ada. Ya. Nah, di sini dijelaskan apa itu ibadah, yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, minal aqwal, dari perkataan-perkataan, wal a'mal, dan amalan-amalan, adz-dzahirah, yang nampak. Ya, jadi semua yang nampak yang kita lakukan, yang kasat mata, semua yang kira-kira masuk pada sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu masuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya baca Quran. Ya, panjenengan tadi berangkat ke sini, disabrangke kalih Pak sinten niku sing tenggalan niku? Pak Oga. Jenengan buka pintu, buka kaca, matur nuwun Pak, niku ibadah. Ya, niku ibadah. Napa meleh nyaosi 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Wis diwangi kok.
Ya, paling tidak klakson, matur nuwun, jempol. Apa dikira itu bukan ibadah? Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Banyak hal-hal yang orang kira itu bukan ibadah, tetapi ibadah besar. Ya. Bahkan itu menjadi satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Di antaranya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri, kerikil, beling, ya, dari jalan biar tidak melukai, tidak merepotkan, tidak menyusahkan orang lain. Ampun malah menyebar duri, buang sampah sembarangan, itu bukan imatatul adza tapi nasrul adza. Napa meleh itu tenggalan. Hati-hati. Gitu ya. Langsung dibuang. Kena orang kan nggak enak. Ya, itu namanya nasrul adza. Nah, kayak gitu itu juga ibadah, bahkan sya'bun min syu'ubil iman. Ya, satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Imatatul adza anit thariq. Mengambil duri, mengambil kaca, mengambil apa yang kira-kira nanti menghalangi jalan. Termasuk tidak parkir sembarangan, itu juga imatatul adza. Jangan nek parkir sembarangan ngalangi jalan, itu jadi nasrul adza. Nah, kayak gitu tuh juga ibadah. Kalau menurut apa definisi ini. Banyak ibadah-ibadah yang lain yang bukan hanya ritual. Kalau ibadah-ibadah ritual dalam Islam disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Kalau yang non ritual itu sering disebut dengan ghairu mahdhah, tapi ibadah juga. Ya, ibadah juga. Dan kita jangan sampai meremehkan ibadah-ibadah selain ibadah mahdhah. Karena kita nggak tahu mana yang makbul, mana yang diterima, mana yang ikhlas. Panjenengan ngambil nyingkir ke beling dari jalan. Niku remeh nopo perbuatan wah gitu. Remeh, orang ono sing delok. Ya. Nggak bisa masuk portofolio prestasi kita. Ya. Tapi karena itu remeh, seringkali malah ikhlas. Nah, yang ikhlas seperti itu sanajan sedikit, tapi luar biasa nilainya di hadapan Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seorang pelacur. Atas pelacur, ya, seorang pelacur itu kan terhina sekali di semua lapisan masyarakat, lintas agama, lintas ideologi. Yang namanya pelacur itu pasti diremehkan, ya, pasti dihinakan. Tetapi dia bisa masuk surga hanya karena apa? Ngasih minum anjing. Anjing. Bahasa anak muda kita anjing. Ya, oh, malah dipiroke. Saya ngomong anjing cuma di sini. Ya, pelacur ngasih minum anjing. Anjing itu kan juga sesuatu yang sering kita hinakan juga, kita jijik. Bahkan kalau ada tetangga kita yang punya anjing, kayak Islam pora roh gitu ya, asu. Tapi ini karena muncul dari rahmah, dari kasih sayang, dan ini
adalah sesuatu yang yuhibbuhullah wa yardah, yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dia lakukan sebisa dia, nggak ada gayung, nggak ada ember, pakai sepatunya, ya, ngasih minum, menyebabkan Allah mengampuni dosanya, menyebabkan dia masuk surga. Itu ibadah-ibadah seperti itu, ya. Maka jangan sampai panjenengan itu sergap ibadah pakai jilbab tapi nek ngomong nyelekit. Nah, jangan sampai sergap ibadah jilbabnya rapet tapi pelit. Aduh, itu berarti ibadahnya belum kafah, ibadahnya masih ibadah-ibadah yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu banyak dilupakan, padahal itu menjadi dakwah kita kepada orang lain, ya, menjadi dakwah kita kepada orang lain. Kalau semua ibu-ibu di sini, masya Allah, yang pakai jilbab, yang rajin pengajian, ini ibadah ghairu mahdhahnya juga kuat, udah pasti ibu-ibu yang lain, emak-emak yang lain akan kesengsem. Wah, ono bedone kae nganggo jilbab, ono bedone kae melu pengajian. Bojone dhewe ya, wah rada kacek bojoku melu pengajian. Jangan sampai bojoku iki pengajian rono seprono terus sprene ra ono kaceke. Nek ngomong jek nyelekit. Akhirnya ya cuma bisa pasrah nyanyi bojo galah. Ya wis ben duwe bojo sing saya ngomongane kok apa Bu? Ya. Jadi ini ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah harus kita laksanakan juga. Tapi semuanya kita niatkan karena Allah. Nah, ini bedanya kita sama orang lain. Orang lain melakukan kebaikan-kebaikan sosial, ya, kebaikan-kebaikan yang universal, keramahan, kejujuran, kedisiplinan, itu orientasinya bukan karena Allah. Ya, saya pernah 2 pekan safari dakwah ke Jepang, keliling Jepang tuh tiap hari naik Shinkansen, nanti apa bosen naik kereta cepat, karena tiap hari pindah kota. Masya Allah, saya malu sendiri, ya, antri di apa namanya, mau bayar di kasir di apa supermarket gitu ya. Kebiasaan di Indonesia jujur gitu ya. Oh, jebule antri tuh banget, ya, luar biasa disiplin, nggak ada sampah berserakan, nggak ada. Saya sempat tinggal di kampung, ya, di kampung itu masya Allah kampungnya juga bersih, bersih banget, nggak ada orang buang sampah sembarangan, semuanya tertib. Padahal mereka bukan Muslim. Nah, sayangnya kedisiplinan yang mereka lakukan, kejujuran yang mereka lakukan itu tidak dibingkai sebagai sebuah ibadah. Ya, orientasinya bukan kepada Allah. Nah, kalau kita yang punya orientasi Allah, mereka itu melakukan kedisiplinan, kejujuran, itu kan budaya. Karena memang ya citizen yang baik, warga negara yang baik, ketertiban dan lain sebagainya itu meniscayakan itu semua. Ya, ini konsep barat. Nah, kalau kita selain itu kita punya orientasi dari apa yang kita lakukan, dari ibadah-ibadah ghairu mahdhah itu, kita berharap pahala dari Allah, kudune luwe lebih hebat, lebih disiplin lagi, lebih jujur lagi, lebih ramah lagi, lebih bersih lagi. Karena mereka itu melakukan itu semua hanya karena budaya, hanya karena kebiasaan, hanya karena biar tertib, negara aman dan lain sebagainya. Kalau kita
Di atas itu semua kita berharap pahala. Ya, ini konsep ibadah ini kalau kita laksanakan seimbang, mahdoh sama ghairu mahdoh, ini kita menjadi umat yang hebat. Menjadi umat yang hebat, menjadi umat yang berkemajuan. Ya, tapi sayangnya konsep ini belum kuat di kalangan umat Islam. Ya, maka peradaban kita menjadi saat ini lebih mundur daripada bangsa-bangsa yang lain. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan minal aqwal wal a'mal al-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu bukan hanya sesuatu yang nampak-nampak tadi. Jenengan senyum nampak napa mboten? Kecuali kalau senyumnya dibalik masker, kelihatan. Ya. Kalau kita infak, ngasih sesuatu kepada orang, kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi yang namanya ibadah itu bukan hanya itu. Ada banyak al-a'mal al-batinah, atau dalam istilah tazkiyatun nafs disebut dengan a'malul qulub, ya, amalan hati. Dan ini banyak kita dari umat Islam yang lalai soal amalan hati, soalnya mboten ketok. Dan kita manusia tabiatnya senenge sing ketok. Yang enggak kelihatan itu kurang diperhatikan. Jenengan nek resik-resik ngomah prioritas teras napa dapur? Teras, dapur ra ketok. Ya, dapur ra ketok. Ya. Dalamnya kotornya kayak apa, yang penting terase. Ya, jenengan naik pupuran. Wajah saja atau semuanya dipupuri? Wajah saja. Ngapunten. Ya, begitulah manusia, memang fokus kepada yang kelihatan. Ya, padahal ibadah itu banyak al-a'mal al-batinah, banyak amalan-amalan yang tidak kelihatan, yang sering kali itu lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lebih bernilai? Karena sepi ing pamrih, karena bersih dari riya, ya, karena bersih dari sum'ah. Gak bisa ditakaburi, kita gak bisa ujub dengannya. Tersembunyi dalam hati kita. Apa saja amalan hati? Qanaah, itu amalan hati. Syukur, itu amalan hati. Ikhlas, itu amalan hati. Sabar, itu amalan hati. Husnudzon, itu amalan hati. Ya, kita seringkali lalai itu beramal dengan amalan hati. Ridho, rela dengan apa yang Allah takdirkan, itu amalan hati. Boten ketok. Ya, meskipun kadang bisa dilihat dari tingkah laku, tapi seringkali hati orang siapa yang tahu. Ibu-ibu ini hafal deh. Ya. Ini yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Nah, monggo kita evaluasi diri kita, mana dari ibadah-ibadah itu yang belum maksimal kita lakukan, ya. Kita fokus ke sana untuk kemudian kita bisa komprehensif dalam beribadah kepada Allah. Mahdohnya kita seriusi, kita tekuni, kita disiplinkan diri kita. Ghairu mahdohnya juga kita upayakan semaksimal mungkin.
bukan hanya sekedar ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi ghairu mahdhah itu juga bisa menjadi dakwah bagi orang lain. Kemudian bukan hanya yang nampak, tetapi juga apa yang tersembunyi, apa-apa yang batin yang berada dalam hati kita, itu juga perlu kita upayakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu hampir habis ya. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang tujuan Allah menciptakan kita. Ini penting. Bahwasanya Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia, bukan cuma iseng, ya, bukan coba-coba, tetapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Liya'buduni, yaitu untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan saya, Allah menciptakan ibu-ibu semua ini, mbak-mbak yang hadir di sini, itu dengan tujuan. Tujuannya bukan untuk biar jadi ini, jadi itu, biar bergaya ini, bergaya itu, berpakaian ini, berpakaian itu, mempunyai posisi ini, punya posisi itu, ya. Tapi tujuan utamanya adalah ibadah. Judul hidup kita, semua kita ini adalah ibadah. Meskipun judul sejarah kehidupan kita ini macam-macam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang bisnismen, ada yang wanita karir, ya, macam-macam. Di antara ibu-ibu ini judulnya macam-macam. Ada yang ustazah, macam-macam. Tetapi judul utamanya yang harus ada dan harus dipasang dan kita harus sadar itu adalah ibadah. Maka ini adalah bingkai, ini adalah frame bagi kehidupan kita, bahwasanya tujuan utama kehidupan kita ini hanya ibadah. Maka kalau di antara panjenengan yang jadi ibu rumah tangga, ketika panjenengan semua melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, itu harus diniati dan dibingkai sebagai ibadah. Kalau ada di antara panjenengan ada yang bisnis, bisnis kuliner nih, kayak apa, rumah makan Kadipolo misalnya. Nah, itu juga harus dibingkai dan diniatkan sebagai ibadah, karena panjenengan ini diciptakan Allah ora dikon gawe dodolan, ora dikon buka warung, ora dikon buka rumah makan, ya. Tapi semuanya adalah untuk ibadah. Judulnya bisa macam-macam, sejarahnya bisa macam-macam, tetapi judul utamanya tetap harus ibadah. Kalau ada di antara panjenengan yang menjadi pendidik, guru, ustadzah, dosen, dan lain sebagainya, itu semua harus dalam rangka ibadah, harus dibingkai dengan bingkai ibadah. Kalau ada di antara panjenengan ada yang jadi pejabat, punya posisi ini, punya posisi itu di pemerintahan, itu semua juga harus diniatkan sebagai ibadah dalam rangka ibadah. Ya, ini yang harus kita ingatkan kembali pada diri kita. Harus kita sadarkan kembali. Ya, coba kita muhasabah. Kira-kira nanti kalau kita dihisab, 24 jam yang kita miliki, itu yang tercatat sebagai ibadah itu kira-kira berapa persen? Jenengan nek sholat niku sak sholatan pirang menit, Bu? 3 menit. Oh, yang 2 rakaat 3 menit.
berarti sarokat 1,5 menit. Oke, 3 menit. Taruhlah ini agak khusyuk 5 menit gitu ya. Ya, 5 menit kali 5 kali berapa? 25. Rauno saja. Ya. Rauno saja. Setengah jam rauno. Jadi dari 24 jam kalau kita mindsetnya namanya ibadah itu cuma ibadah mahdhah, dari 24 jam cuma setengah jam. Ya, 23,5 terus nyapo. Gitu ya. Terus ngapain kita? Padahal judul utama kehidupan kita adalah ibadah. Berarti tidak sesuai dengan tujuan utama. Maka mindset kita harus diubah. Ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Apa harus diperbaiki? Bisa diperbaiki Ustaz? Bisa. Ini soal niat. Niatkan semua. Mau nyapu latar, bismillah. Ingat kemarin power of basmalah. Ya, mau buatin kopi miswa, ya, suami baca bismillah. Itu nggih. Ya, itu nanti kopinya akan terasa lezat. Ya. Jadi jampi-jampinya bismillah mawon, ikhlas lillahi taala niku bojo jenengan pun boten doyan tuh nongki-nongki teng kafe-kafe. Enak kopine bojoku. Ya. Apalagi kalian jenengan idoni sithik. Gitu nggak ibu-ibu? Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lantas mau bihasabihat astaghfirul khairat nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.